Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Biwi Parancika, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Maulidina Putri dan tentu teman saya yang bernama Saya Kaila Fatmaiza Nabila. Saya Sabrina Amanda Masela. Saya Nanta Puspiar Saryasnan. Saya Mutiara Ramadhani. Saya Luciana Fitri Sinurap. Saya Tujalawiyah. Saya Denis Armanda. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang paragraf atau alinea dalam kalimat. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Pengertian paragraf. Paragraf merupakan satuan bahasa yang mengemukakan sebuah pokok pikiran atau satu gagasan utama yang disampaikan dalam himpunan kalimat yang koherensif. Setiap paragraf harus menyampaikan sebuah gagasan utama. Gagasan utama tersebut harus dijelaskan oleh gagasan-gagasan bawahan, sehingga dalam paragraf terdapat beberapa kalimat yang saling terkait. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Sabrina. Yang kedua, fungsi paragraf dalam teks. 1. Membantu pembaca. Paragraf membantu membaca untuk memahami informasi secara terstruktur dan sistematis. Kedua, memudahkan penulis. Memungkinkan penulis untuk menyampaikan ide-ide secara teratur dan berurutan. Ketiga, menciptakan kohesi. Membantu menyatukan dan mengaitkan ide-ide dalam teks secara logis. Selanjutnya oleh sama teman saya. Terima kasih. Lanjut struktur paragraf yang baik. Pertama, pembukaan sentence. Paragraf harus dimulai dengan kalimat pembuka yang jelas dan menarik. Yang kedua, isi paragraf. Isi paragraf harus mendukung kalimat pembuka dan tersusun dengan baik. Kesimpulan. Paragraf sebaiknya diakhiri dengan kalimat penutup yang ringkas namun kuat. Struktur esai. Pendahuluan. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang kondisi kekinian sampai finalisasi gagasan yang diangkat. Isi atau pembahasan. Pada bagian ini kita menjelaskan panjang lebar serinci mungkin gagasan yang kita angkat dalam esai kita. Dan terakhir, penutup atau kesimpulan. Berisi kesimpulan dan terakhir. Pada bagian ini kita tidak boleh membahas di luar dan apa yang di sebelumnya disampaikan pada bagian pendahuluan dalam isi oleh teman saya. Paragraf. Yang pertama ada paragraf narasi. Paragraf yang berisi cerita atau urutan peristiwa. Yang kedua ada paragraf deskripsi. Paragraf yang menggambarkan atau menjelaskan suatu hal. Yang ketiga ada paragraf argumentasi. Paragraf yang berisi pendapat yang disertai dengan alasan atau bukti. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ini yang berikutnya paragraf narasi. Paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan peristiwa atau kejadian yang terjadi secara berurutan. Cerita tentang anak kecil bermain di pantai
dapat menjadi contoh dari paragraf lengkapnya. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi menjelaskan dengan detail tentang ciri, bentuk, aroma, dan kesan dari suatu objek atau tempat. Deskripsi hutan tropis yang hijau mencakup pohon tinggi, pepohonan lebat, beragam jenis tumbuhan, suara harum, tanah basah. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Paragraf argumentasi merupakan bagian dalam teks yang digunakan untuk menyajikan pendapat dan yang didukung oleh alasan-alasan yang kuat. Setiap argumen dalam paragraf tersebut harus disusun secara sistematis agar pembaca dapat menerima pendapat yang disampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Pada slide selanjutnya, kita masuk pada paragraf persuasi. Paragraf persuasi merupakan bagian teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca untuk menerima pendapat penulis. Sebuah paragraf persuasi biasanya memuat argumen yang kuat dan yang meyakinkan. Struktur yang jelas dan pendekatan yang persuasif sangat penting dalam paragraf persuasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi bertujuan untuk menjelaskan suatu topik secara mendalam, memberikan informasi mendetail, dan menyajikan argumen yang kuat. Struktur paragraf eksposisi harus logis, terperinci, dan didukung oleh fakta yang jelas serta data yang relevan. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada pembaca mengenai topik tertentu sehingga mereka dapat membentuk pandangan yang kokoh. Terakhir, pada kesimpulan, tema paragraf atau alinea dalam kalimat adalah paragraf merupakan bagian penting dalam menulis teks. Dalam kesimpulan penting, untuk merangkum poin-poin utama dan memberikan gambaran keseluruhan dari isi teks. Kesimpulan juga dapat berisi saran atau rekomendasi berdasarkan argumen yang telah disajikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.